wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada murid-muridku yang cantik dan ganteng-ganteng. Sudah 30 tahun Ibu tidak bertemu dengan kalian. Sebenarnya tadi Pak Sujono sudah cukup, sudah banyak menggugah hati kita. Kangen suara Ibu. Ya, saya ini umurnya 60 tahun. Masih sehat. Berarti waktu itu saya masih gadis apa udah nikah ya? Ada yang cinta loh. Masa? Bu, akan beda, Bu. Ya, jadi saya pribadi merasa bangga kepada kalian. Padahal pada waktu itu Ibu ngajar sering marah-marah, sering ngomel-ngomel dan lain-lain. Tapi kalian masih ingat sama Ibu. Ibu sangat bersyukur. Berarti Allah sudah memberikan hidayah dan inayah kepada kalian untuk bertemu dengan guru kalian. Ini saya juga kaget. Kok tiba-tiba ada reuni dari Al-Wasilah? Perasaan berapa tahun saya tidak ada kabar reuni dari Al-Wasilah. Baru pertama perdana berarti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Ibu bangga sama kalian. Berarti kalian tidak lupa sama gurunya yang membimbing kalian, yang memberikan ilmu kepada kalian. Ini sesuatu hal yang paling bagus. Karena silaturahmi itu adalah suatu hal yang untuk kebaikan dan katanya untuk memperpanjang umur. Dan saya juga terima kasih nih, saya dibagi baju. Saya kaget, kok pas dicoba pas gitu. Lah kok bisaan ya? Nggak kebesaran, nggak kekecilan, pas. Cuma kerudungnya saya ketinggalan di Cirebon di rumah saya. Jadi saya terpaksa pakai ini, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang penting saya berterima kasih. Kemudian di sini tadi ada beberapa orang yang menyumbang, tapi lebih dari itu, subhanallah. Berarti rasa peduli kalian kepada sesama teman itu sangat tinggi. Saya sangat bersyukur. Ternyata di Al-Wasilah itu muridnya baik-baik, pinter-pinter. Saya juga sering sih diundang acara di MTS, tapi tidak seindah di Al-Wasilah. Di sini anaknya sangat pedulinya sangat tinggi, saling menghargai sesama teman yang satu dengan yang lain. Jadi inti dari pertemuan ini tadi kata Pak Sujana adalah untuk apa? Menambah silaturahmi, kemudian harus membantu kepada yang harus dibantu teman kita. Ada yang meninggal ya kita harus datang, ada yang sakit kita harus nengok. Itu inti dari pertemuan ini. Jangan setelah pertemuan besoknya ada teman kita yang sakit atau apa, perwakilan bagus lah. Kalau bisa perwakilan boleh, tapi ya jangan satu orang. Kalau perwakilan itu lebih dari 5 orang atau 3 orang. Nah ini agenda untuk selanjutnya seperti apa dengan adanya pertemuan ini? Tentu kita akan mengeratkan tali persaudaraan. Kita ini saudara. Ada lemah tambah, ada apa nih yang dari jauh, dari mana itu? Ada Kreo, ada Korea, ada nggak Korea? Dari Indramayu jauh-jauh udah datang menyempatkan diri. Itu saking sayangnya kepada teman-temannya, saking cintanya kepada teman-temannya, dan saking pengen ketemunya sama gurunya. Betul nggak? Kalau ibu sih pada lupa ya, tapi kalian tidak lupa karena banyaknya murid. Padahal saya kalau lihat dari wajah sih tahu, nama yang lupa. Wajah sih ingat, nama yang lupa. Harusnya nanti pada saat pertemuan dikasih nama di sininya.
Jadi berkata, oh ini Sumarjo, oh ini Sudarto, oh ini Nengsi, oh ini tahu. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bertemu. Ibu hanya ingin menyampaikan setelah pertemuan ini dieratkan kembali tali persaudaraan. Jangan kita cuek-cuek, saling membantu dan saling menolong. Dan kalau ternyata nanti dari SMP Al-Wasilah mengadakan sesuatu, Pak Sujana pernah nggak mengadakan sesuatu halal bihalal atau apa di sekolah? Atau misalnya sekolah kita itu temboknya lugruk, bahasanya genteng bocor, kalian mau nggak menyumbangkan sedikit saja sodakohnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena kita ini punya harta, memang kita yang mencari, tapi kita sisihkan untuk bersodakoh. Karena sodakoh itu adalah untuk membersihkan jiwa dan hati kita yang kotor. Mudah-mudahan dengan banyaknya sodakoh, akhirnya rezeki kalian akan semakin melimpah layah tasik. Saya pernah mendengar kata kiai, kalau sering bersodakoh maka kita akan dapat rezeki yang lebih banyak. Saya lagi mencoba, memang betul, saya mencoba bersodakoh hari ini. Misal ada sumbangan katanya untuk anak yatim, saya nyumbang. Saya bukan ria, hanya memberikan contoh. Saya sumbangkan 500.000. 2 hari kemudian dari sekolah, Bu Nazma itu sertifikasi cair. Berapa cairnya? 5.700.000. Alhamdulillah. Kita mengeluarkan sedikit hanya 500, tapi 10 kali lipat akan Allah berikan kepada kita. Jadi ibu menghimbau kepada mereka-mereka yang mampu, tolong sedekahkan. Jangan, memang sedekah kalau di zaman sekarang itu harus dipaksa, harus door to door. Kalau tidak dipaksa, males wong duit kita dewek. Kalau orang datang saya sumbang kasih, kalau tidak datang kenapa harus mencari orang-orang yang memerlukan sumbangan? Tidak boleh seperti itu. Kita mendatangi, ada kegiatan di masjid atau musola, Isra Mi'raj, memperingati Maulid Nabi, kami sumbang. Jangan kalian dengan menyumbang itu nanti uang saya akan habis. Tapi Allah akan memberikan apa yang kamu sumbangkan 10 kali lipat yang kalian keluarkan. Ibu sudah merasakan sendiri. Memang betul Allah itu maha segala-galanya. Saya mengeluarkan uang sedikit, dapatnya lebih besar. Saya memperhatikan orang lain banyak yang memperhatikan kita. Jadi bagi mereka yang mampu, jangan merasa, oh saya sih orang kaya, oh teman saya orang miskin. Lain yang diberi katon bayar na uang itu. Ada guru lewat, anak guru, anak Bu Nazma liwat, tutup pirai. Ada. Ngomongnya jadi bekas guru. Ya maksudnya nggak bagus banget itu. Iya, maksudnya ini saya memberikan contoh, jangan seperti itu. Untuk murid-murid dari Al-Wasilah kan agamanya lebih mantap, ya kan? Jadi iya, nggak boleh bilang bekas. Kalau bekas pacar boleh. Ini nih saya mau tahu nggak, dari sekian banyak ini ada nggak yang dulu pacaran? Terus jadi nggak? Ada jadi. Oh nggak jadi. Ya. Jadi ibu tekankan lagi, dengan adanya pertemuan ini kalian harus lebih banyak bersilaturahmi, ada ikatan batin. Jangan hari ini bubar selanjutnya. Hari ini awal kita untuk melanjutkan silaturahmi yang kemarin-kemarin kita lupa sama teman-teman kita ingatkan kembali dalam pertemuan sekarang ini. Itu aja yang ingin ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nazma, nasihatnya begitu menyentuh hati gitu. Bahwa benar berinvestasi sekecil apapun itu adalah harta yang paling hakiki untuk kita semua. Untuk kedepannya, marilah kita jangan tidur gitu ya, jangan tidur
melirik kanan kiri, tetangga, teman. Marilah kita berinvestasi yang sesungguhnya. Terima kasih, dan sambutan yang terakhir untuk para dewan guru ya, kepada Bapak Haji Maksus. Kepada Bapak Haji Maksus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Para dewan guru jadul zaman dulu, pimpinan jadul Pak Sujana, pimpinan jadul perempuan Ibu Titi, para alumni yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini saya merasa bangga sekali karena memang anak-anak kita, alumni-alumni masih kelingan. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu di sini. Kedatanganmu ku tunggu. Tenang, musiknya belum. Acara yang seperti ini saya merasa kaget. Kok masih ingat ya sama saya? Bahasa Arab. Oh, bahasa. Masalahnya pelajaran yang paling alergi di Al-Wasilah itu pelajaran saya. Iya, nulisnya durung bisa kok bahasa Arab. Iya. Ya, ditanya Mas Muka, plong arane siro ku sapa? Mas Muka. Mas Muki, siapa namamu? Li bisa-bisa. Ya, orang kelingan. Saya dulu waktu kebetulan saya sedang bertemu dengan asisten menteri perdagangan di daerah mana itu. Saya ditabruk sama alumni, entah itu alumni katanya orang Lemah Tambak. Iya, nggak tahu Lemah Tambak. Pak, kelingan beli gitu, beli di kelingan. Al-Wasilah aja Pak, ya begitulah. Itu diantaranya. Jadi sesuatu kita silaturahmi. Kalau dalam hadis dikemukakan, siapa orang yang ingin dibukakan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah, yaitu menyambung tali persaudaraan antara kita. Dulu ada anak yang nakal, sering saya berikan hukuman, bahkan di kelas merokok dia. Siapa tukang rokok dia? Dodi apa gitu? Iya. Pas pada waktu itu saya sedang beli pangsit di Mangyani. Pak, jep maaf, jep bapak jaluk maaf, jep hubungan kita pun nakal sampean. Ladung aku. Siapa kamu? Ya namanya saya lupa. Kemudian ngasih pangsit sama saya 4 bungkus. Jangan lupa. Masya Allah, bukan main. Ternyata kita semua melaksanakan ataupun keingat zaman dulu banyak anak-anak yang
katakanlah ada yang nakal, ada yang biasa, ada yang tidak peduli dengan sesuatu. Sekarang mari kita al-wasilah, tetap al-wasilah. Saya bahkan sekarang masih dari 2014 diangkat menjadi ketua Yayasan Pendidikan Al-Wasilah. Alhamdulillah. Pengembangan Al-Wasilah itu TK umum, TK pagi itu jumlahnya sekitar 110. SMP sekarang jumlahnya berapa Pak Jimul? 250 lebih. Ya, alhamdulillah bertambah. Kemudian untuk TK Al-Quran itu 170. TPA Taman Pendidikan Al-Quran 160. Dan TKA Madrasah ini 455. Jumlah madrasah se-Cirebon paling banyak adalah Al-Wasilah. Alhamdulillah. Bahkan pernah disidak oleh Kementerian Agama pada waktu itu, ada yang melaporkan bahwa Al-Wasilah itu jumlahnya sedikit, tidak 400, tidak diangkat 4. Kemudian datang ke Al-Wasilah dan kemudian datang kepada saya, silakan Pak, mau saya antar apa mau memeriksa sendiri? Tidak usah Pak, saya sudah percaya. Yo, alhamdulillah berkat doa kalian semua kita Al-Wasilah menjadi maju dan kemudian akan mengembangkan terus pengembangan yang sebesar-besarnya. Amin ya robbal. Bahkan beberapa kali kami akan membuat SDIT tapi tempatnya tidak ada. Membuat SMA atau aliyah atau SMK juga sudah disiapkan, ternyata juga tempatnya belum. Sekarang kami pindah atau membuat Al-Wasilah 2 di daerah Panguragan Blok 3, pinggir sawah, ya, mewah, mepet sawah. Al-Wasilah, ya. Al-Wasilah 2 sekarang sudah kami bangun 10 ruang. Bertingkat. Di bawahnya 5, di atasnya 5, musolanya 1, aulanya 1, tempat mandi dan tempat wudhu 1. Di atasnya belum. Insya Allah tahun depan kami akan membuka pondok pesantren Al-Wasilah. Kalian monggo mendukung, atau anak-anaknya atau cucunya. Siapa yang punya cucu? Belum ya? Saya saja cucunya baru 2. Nanti kami akan membuat rencananya untuk SMP tahfidz, SMP SMA tahfidz. Kami sudah mencoba anak-anak untuk memberikan hafalan Al-Quran, ternyata mudah sekali. Karena dipermudah, saya bilang Anda akan menghafalkan 1 hari 1 ayat. Kalau 1 hari 1 ayat, maka dalam 1 tahun akan menjadi 3 juz. Kalau sehari 2 ayat, maka akan menjadi 5 juz. Kalau 6 tahun, maka menjadi 30 juz. Membantu orang tua, tentunya kalian tahu, kalau masuk perguruan tinggi, terutama yang paling mahal adalah kedokteran. Kedokteran sekarang bukan ratusan juta lagi, tapi 1,5 M. Tapi apabila hafal Al-Quran 30 juz, banyak perguruan tinggi yang menerima dengan beasiswa. Alhamdulillah. Mari kita anak-anak kita munculkan, dan kita apabila tidak punya biaya, maka itulah biayanya dari kemampuan anak kita untuk menghafalkan. Ternyata mereka begitu dipermudah, maka membaca Al-Qur'annya itu sangat bagus, dan kemudian menyetorkannya sangat bisa. Buktinya juz amma 30 juz 35 surat, yaitu juz 30 mereka sudah hafal di kelas 6 itu. Beberapa ayat surat-surat pilihan dari Yasin, Waqiah, Tabarak, Ar-Rahman sampai Al-Kahfi mereka hafalkan dengan cara setoran 1 hari 1 ayat. Alhamdulillah, dan mampu mereka, dan
kita bisa mendukungnya. Amin ya robbal alamin. Kalau dulu kalian bisa menyalahkan orang tua, kata Iwan Fals, di jalanan kami gantungkan cita-cita. Pinter nyanyi dong. Pinter nyanyi. Sama irama dong baru udah betul. Pak, kasih tahu Pak. Di jalanan kami gantungkan cita-cita, karena sebab di rumah tiada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua apa? Orang tua berikan kami harapan. Kami bertanya, berilah kami dengan rasa cinta. Maksudnya dengan rasa cinta orang tua akan menghargai kepada kita dengan dididik dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Dulu ada anak mana ya, orang tua mana ya? Itu Pak, anak saya suruh Pak mau berhenti. Kenapa? Mau kerja Pak. Loh kok kerja? Kan masih kecil. Iya tapi kerja kan dapat duit Pak. Kalau sekolah nggak dapat duit. Ini mungkin bisa dirasakan. Saya bilang ibu, kalau sampean itu niatnya kepengen dapat ijazah, tidak usah sekolah bu. Sampean anaknya silakan kerja, kemudian sampean nanti ikut persamaan. Pakai paket apa? C ya? C atau B? C kan B. SMP itu B. Nanti setelah paket B, anaknya sampean silakan kerja lagi. Setelah kerja lagi 3 tahun yang akan datang ikut persamaan lagi C, itu nanti bisa dapat ijazah. Tapi kalau sampean mau di Al-Wasilah, itu bukan hanya dapat ijazah, tetapi anak sampean akan mendapatkan ilmu, terutama yang di persembahkan dalam Al-Wasilah itu adalah terutama ilmu umum, ilmu agama, dan juga akhlakul karimah, akhlak yang paling penting. Karena dulu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari bumi, kemudian iblis dan malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, ternyata malaikat mau tapi iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Iblis mempunyai sifat yang akhlaknya buruk, yaitu sombong. Sombong, tidak mau melakukan sujud kepada Nabi Adam karena sombongnya itu. Akhirnya iblis dikeluarkan dari bumi dan kemudian sampai sekarang menggoda manusia sampai yaumil qiyamah. Laknatullah, naudzubillah min. Nah, dari kehidupan sampean semua yang sudah punya anak, ya, nah, yang punya anak kata Pak Jana apa tadi suwe ora jamu, barang jamu kembang melati. Suwe ora ketemu, barang ketemu, rambutnya pada putih. Lah, suwe ora jamu, barang jamu pada enaknya. Suwe ora ketemu, barang ketemu pada tuanya. Rambutnya pada putih kabeh, itu pertanda bahwa kehidupan kita berbeda-beda. Mungkin kalian ada yang kehidupannya cukup, ada yang lumayan bagus, ada juga yang kurang. Dulu ada alumni Al-Wasilah mengundang saya suruh ceramah mau berangkat haji. Karanganyar ya, dekat SD itu, siapa tahu namanya itu, dan angkatan berapa? Dekat Masjid Baru Karanganyar, kemudian di sini ada SD, rumahnya sebelah sini. Nah, itu kalau tidak salah angkatan ketiga, ya, karena dia mau menghadap saya, Pak, tolong Pak saya mau berangkat haji, yang ceramah Bapak. Tidak mau, saya tidak mau. Waktu saya belum haji, yang haji cuma ada satu di angkatan kedua, orangnya tuh. Kalau saya itu udah namanya Nang Suhaji. Ini yang haji. Ini
Ya, di angkatan kedua itu yang sudah haji panggil itu saja, saya bilang nggak mau, bapak saja. Akhirnya karena saya menghargai alumni, belum ada perkumpulan seperti ini, akhirnya saya mencoba untuk melaksanakan itu. Tapi yang paling penting bahwa kita awamay yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Woi, dari itu bertakwalah dalam hidup yang berguna. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang terhina. Insya Allah. Ketika kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, maka segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak kaya, tapi kepengen bakso ada baksonya. Kepengen lebaran belum tuku pakaian ada yang ngasih. Alhamdulillah. Pengen lebaran belum ada beras ada yang ngasih. Rezeki dari Allah akan dimudahkan meskipun tidak kaya, tapi segala kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melaksanakan takwa kepada Allah itu amat mudah. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mabuk, kalau mabuk-mabukan harus pakai uang. Kalau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mudah, mahal harganya. Walaupun mahal ternyata banyak yang suka. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Melaksanakan sholat tidak usah membayar. Melaksanakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah nyatanya banyak yang ogah. Woi Mas Haji, bersabar-sabar mungkin dia. Hadirin-hadirat yang berbahagia, itu diantaranya. Jadi kenapa kita selalu melaksanakan seperti itu? Segala kemewahan, segala kedudukan, segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menerima apa adanya, apa yang kita laksanakan. Tadi salah satu orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna amwalahum. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu akan diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita terkadang kita jadi petani, sawahnya banyak, sudah ongkosnya sekian, modalnya hanya satu karung kecil, mendapat sekian ton, ternyata untuk zakat tidak dikeluarkan. Orang yang melaksanakan itu, pangapunten, saya setahun itu tahun kemarin bikin madrasah atau bikin pondok pesantren, rencananya kami ke alumni-alumni yang kenal saja. Di alumni itu kemudian saya bukan minta sedekah, mintanya zakat. Saya minta zakatnya. Menyelamatkan Anda karena usahanya supaya dizakati. Nanti di hadapan Allah supaya ditanya zakat tidak? Zakat. Tapi zakatnya tidak benar, yang penting pernah zakat. Nah, itu. Ketika zakat, alumni pada tanya, Pak, zakat sih bagaimana Pak?
Sampean itu punya usaha dalam 1 tahun yang dikelola berapa miliar? Kalau yang dikelola itu 5 miliar dikali 2,5 tinggal itu 1 miliar hanya 25 juta. Oh ya Pak, saya hitung saya zakatnya aja Pak 60 juta aja Pak. Silakan buat al-wasilah berapa? Ya sudah pas separohnya aja. Sini alhamdulillah. Ada yang ngasih 30 juta, ada yang ngasih 20 juta, ada yang ngasih 1 juta. Alhamdulillah. Tuh sudah jadi. Silakan Anda lihat sendiri di Al-Wasilah 2. Bahkan alumni kita Haji Hamidin anaknya sorenya sekolah di Al-Wasilah semua. Nah, alhamdulillah sekarang lagi menghafalkan Al-Quran yang pertama sudah dapat 25 juz. Nah tinggal khatamannya saja. Alhamdulillah. Padahal itu baru SMA, keluar SMA sudah 25 juz. Itu artinya mendapat barokah dari Al-Wasilah dan juga doa-doa dari para alumninya. Itu loh. Jadi zakat itu kemudian saya minta kepada para alumni tolong zakatnya. Caranya begitu. Tidak usah semua yang diberikan pada kami. Monggo berapa yang mau kasih kepada kami. Ada alumni yang di Maluku sering memberikan pertanyaan, Pak, zakat itu perdagangan bagaimana Pak? Saya jelaskan. Kemudian kemarin beliau kirim transfer kepada saya 2,5 juta. Ada juga yang kirim 5 juta. Ada juga yang kirim 1 juta. Sekarang tinggal finishing pengecetan. Ada yang mau ngasih cat 15 baden Pak, 15 baden sini, tapi Jepa warnanya merah. Loh, warnanya merah ya nak langsung haji pe mana merah sih apa? Pak maaf, saya itu bukan Pertamina. Kalau Pertamina dicat merah pantes, atau mungkin kalau partai ke PDI yang Prabowo bener-bener gelem dipakai merahku. Sorry ya. Tidak mau. Jadi bukan ditolak, duit TPM ya itu ada borongan ya Pak. Kalau mau 15 badeng silakan diambil. Dia tidak mau. Apa sebabnya tidak mau? Karena campurannya nganggo apa? Dituker nukere mending. Didol sing arep nuku sapa? Dibiarkan yang ngasihnya ngomong, ini Al-Wasilah dipai cek, beli di cek kok kanggo apa? Korupsi apa lah. Jadi maaf Pak, ditahan dulu yang merahnya, biar selain merah aja lah, nggak apa-apa. Selain merah, mau biru, mau hijau, mau putih, mau kuning, silakan. Padahal kami sudah punya catatan bahwa di printer itu ada empat warna, hitam, kuning, biru, satunya apa ya? Bukan, magenta ya. Nah ini kan kalau dicampur kin karo kin dari coklat, kin dari hijau, kin dari ada, tapi kita kan nggak tahu cara pencampurannya, kita nggak tahu kalau semuanya merah. Nah akhirnya setelah ditolak ada lagi yang ngasih 6 baden, warnanya beda, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru. Lah nyampure pribadi ya Bu Titi, aduh repot di bagiannya. Oleh karena itu monggo kita semua jadilah pelajar ataupun jadilah pengusaha yang takwa. Rata-rata ini Pak, petani ada petani? Tidak ada kayaknya sih ya. Adanya Pak, kalau jadi petani yang takwa. Loh, jadi petani, jadilah petani yang takwa. Jadi pegawai, jadilah pegawai yang takwa. Jadi apa? Pedagang, jadilah pedagang yang takwa. Jadi apapun, jadilah apapun yang selalu bertakwa. Oke, waktunya sudah siang, jadi yang paling penting adalah mari kita berdoa, mudah-mudahan Al-Wasilah terus maju. Doakan, kami akan membuat unit-unit yang lain, tetapi tempatnya tidak ada. Kami lagi berusaha, ada yang menjanjikan kami diberikan 5 miliar, tapi sampai sekarang belum turun duitnya.
Ya, 5 miliar. Kami sudah ajukan proposalnya dan beberapa kali ada peninjauan, tapi sampai sekarang duitnya belum turun. Ada lagi yang kasih, silakan. Bapak mintanya berapa? Saya bilang mintanya tidak usah banyak Pak. Saya hanya minta 2,5 miliar saja. Sampai sekarang juga belum ada realisasinya. Ya, yang ada realisasinya ya dari alumni itu. Lumayan 1 juta cukup set, 1 juta beli semen, 1 juta beli pasir, 1 juta buat ngecor, terus deh begitu. Ayo Bem, belenger. Saya bulan puasa keliling di Panguragan karena tadi tidak suka keliling di Panguragan, kelilingnya ke daerah Tangerang sana ya, Tangerang, Jakarta. Yang banyak itu termasuk Ngetan juga. Nah itu banyak yang memberikan zakatnya seperti itu. Kalau memang kita mendukung, mari kita bersama-sama mendukung. Kira-kira Al-Wasilah jangan SMP saja yang ada, tetapi mari kita kembangkan. Karena yang lain juga sudah ikut mengembangkan. Pak Jana sebagai alumni guru Al-Wasilah malahan jadi kepala bagus. Ya sebagian nggak apa-apa. Ya, Al-Wasilah juga nanti akan punya, tenang aja Pak Jana. Ya, Al-Wasilah juga punya, tenang aja. Nih, tuh yayasannya nih, sekarang pembina. Ya, iya, kepalanya siapa ya? Mungkin Pak Jana ditariknya bisa kalau bagus ya Pak Jana ya. Boleh kan? Ditinggalkan baik. Siap. Ya, Al-Wasilah mau membuat tingkat SMA-nya insya Allah, tapi karena tempatnya belum ada, maka demikian. Saya mau nyewa, tadinya mau ngontrak di tempatnya Ibu Najmah, madrasahnya Ibu Najmah. Anak sembeliin. Kepala sekolah SMP Al-Wasilah siapa sekarang? Kepala SMP nggak diundang ya? Ibu Pipin. Ibu Pipin kepala hati. Nggak diundang. Iya. Saya kemarin tanya kepala sekolahnya diundang, tidak Pak, karena belum pernah mengajar. Wah. Ya belum pernah mengajar juga tidak apa-apa, kan lembaganya Al-Wasilah, dari kepalanya dipanggil supaya nanti bisa memberikan spot untuk kepala bisa memajukan lagi SMP Al-Wasilahnya. Sekarang SMP Al-Wasilah di gelombang pertama sudah mendapat 70 siswa. Karena kita pakainya gelombang ya, gelombang pertama dari tanggal sekian tambah sekian, tesnya tanggal sekian, ada tesnya Al-Wasilah itu. Tes Al-Qur'annya ada, karena di sana wajib membaca Al-Qur'an, wajib tadarus Al-Qur'an, wajib sembahyang duha, dan wajib sembahyang duhur berjamaah. Alhamdulillah. Empuh alumni pada sembahyang beli berburu. Wih, Suhaji. Iya, ini pada sembahyang beli wong geng. Si sembahyang ya. Oh, datling. Nah, itu bagi Al-Wasilah, tolong kami pesan 2. Yang pertama, carilah ilmu untuk menambah kepintaran kita, dan kita bersolat berjamaah untuk kita membuat benar. Ya, supaya benar itu kita sering-seringlah bersolat berjamaah. Itu diantaranya. Sekali lagi mohon doanya, dan apabila diulurkan, ada uluran tangan untuk memberikan sedekah, silakan nanti bisa dicatat nomor rekening yayasannya. Silakan hubungi saya dulu, nomor saya nanti bisa tanya ke Pak Haji Hamidin. Sekian saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.